semuanya, saya Nia Kurnia dengan perwakilan kelompok 9 yang dimana akan menyampaikan judul materi, latar belakang, dan menulis teks laporan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza ARM Hum yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dulu, yaitu ada Nasyifa Maharani dengan NIM 240033. Yang kedua ada saya sendiri, Nia Kurnia dengan NIM 240034. Yang ketiga ada Nurfaiza Humairah dengan NIM 240035. Dan yang terakhir Putri Oktaviani dengan NIM 240037. Baik, tanpa basa-basi, marilah kita akan ke materi selanjutnya. Membangun teks laporan. Laporan disusun dengan menjelaskan seluruh bagian dari penelitian dari awal sampai akhir. Menelusuri dan menganalisis teks laporan. Menurut Budi Harso 2007, laporan hasil peneliti dibagi menjadi 3. Yang pertama, di bagian depan itu ada judul bagian depan penelitian, informasi tentang jenis laporan, peneliti, lembaga yang menaungi, lokasi penerbit, dan waktu penerbitan laporan. Di judul bagian dalam memuat informasi tujuan penulisan laporan. Halaman pengasahan itu berfungsi sebagai bukti laporan. Abstrak merupakan rangkuman singkat keseluruhan isi laporan. Kata pengantar umumnya berisi kata ucapan terima kasih dari penulis kepada berbagai pihak yang turut membantu teks laporan. Daftar isi tabel dan gambar, dan terakhir daftar lampiran. Bagian inti laporan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang berisi alasan atau argumen penulis mengenai mengapa suatu persoalan tertentu diangkat ke dalam suatu penelitian. Yang kedua ada rumusan masalah. Bagian ini menjadi unsur yang terpenting karena menjadi patokan berpikir peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Rumusan masalah. Manfaat penelitian merupakan bentuk kalimat positif dari rumusan masalah yang merupakan bentuk kalimat tanya. Fungsi dari tujuan penelitian ini ialah bentuk memfokuskan kesimpulan yang ingin dicapai pada akhir penelitian. Yang keempat ada hipotesis kerja. Panduan teoritis yang dimaksud ialah ketika akan mengumpulkan data dan menguji hipotesis, peneliti memiliki keyakinan bahwa yang dilaksanakan sudah benar secara teori. Yang keempat batasan jangkauan. Fungsinya adalah untuk dapat melakukan perumusan saran dalam penelitian. Isi dari saran yang baik mengistilahkan dari perumusan yang jelas dan hal yang disarankan. Yang keenam ada manfaat penelitian. Secara praktis tujuannya memberikan manfaat kepada pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh definisi operasional. Bagian ini menyuguhkan informasi mengenai pembatasan terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian. Dengan adanya bagian ini, diharapkan pembaca tidak salah dalam menafsirkan istilah yang digunakan penulis dalam penelitiannya. Yang kedelapan adalah kerangka teoritis. Dalam menguraikan suatu hal, peneliti harus merujuk pada serangkaian teori yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan. Kajian pustaka. Kajian pustaka bukan hanya sekadar berisi kutipan atau memasukkan begitu saja pendapat orang lain ke dalam teks laporan. Peneliti harus dapat mengutamakan primary source seperti jurnal, makalah, hasil seminar, workshop, laporan sejenis, dan lainnya. Kemudian secondary source berupa buku teks, kamus, ensiklopedia, dan dokumen pemerintah yang digunakan sebagai rujukan kedua dalam penelitian. Lanjutan bab 2. Pembahasan kajian pustaka setidaknya membuat penjelasan induktif mengenai variabel yang diteliti. Penjelasan empiris dengan didukung oleh fakta-fakta permasalahan variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan kajian pustaka sintesis, prasa, dan kutipan. Bab 3 metodologi penelitian berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian uraian yang tajam, spesifik, dan rinci. Dalam bagian ini akan menambahkan bobot hasil penelitian harus jelas dan bagus. Bab 4 temuan penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Hal yang disajikan dalam bagian ini ialah bagaimana temuan didapatkan dan apa saja yang diidentifikasi dari temuan tersebut. Penelitian menelaah dan mengkritik pada hasil peneliti harus menegaskan mengenai jawaban rumusan masalah dan temuan dengan teori yang digunakan.
Hasil penelitian merujuk pada temuan penelitian secara umum dan kajian pustaka, terutama pada bagian kajian penelitian relevan. Kajian penelitian relevan, kajian pustaka, tujuan kajian pustaka. Bab 5. Simpulan dan saran. Bagian ini merupakan akhir dari laporan yang menyuguhkan penjelasan-penjelasan pecahan penting dari keseluruhan laporan penelitian. Daftar pustaka. Daftar pustaka menampilkan sumber yang dimasukkan ke dalam penelitian sebagai informasi sumber referensi. Karena sudah tentu penelitian yang dilakukan bukan murni dari pemikiran penulis sendiri. Bagian akhir laporan. Bagian ini menyuguhkan lampiran yang membuat dokumen pendukung sebagai perlengkapan penelitian. C. Membangun teks laporan. Carilah teks laporan yang akan Anda rekonstruksi, kemudian bacalah teks laporan tersebut secara seksama, dan ketahuilah struktur teks serta isinya. Setelah itu, ringkaslah secara bertahap struktur teks tersebut dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, dengan tidak mengubah konteks yang terdapat pada teks laporan tersebut. Kemudian rangkailah rangkuman Anda tersebut menjadi sebuah kesatuan, dan terakhir, periksa kembali bahasa yang Anda susun tersebut dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Ringkasan inilah yang menjadi hasil rekonstruksi Anda. Kesimpulan. Teks laporan penelitian merupakan teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan isi, inti, dan akhir laporan. Tiap bagian tersebut merupakan subbagiannya lagi.